Baik, selamat malam Mbak Hesti. Halo. Selamat malam Kak. Selamat malam. Oke, kita fokus ke cerita Mbak aja daripada makin merinding nanti siaran. Iya. Silahkan Mbak, boleh dimulai ceritanya. Ya, jadi waktu itu sekitar tahun 2017-2018 kan saya ikut suami nih Kak ke Bali. Nah, awal-awal saya ikut itu anak saya yang pertama itu nggak pernah mau masuk kamar kos. Selalu nangis, selalu ketakutan. Nah, pernah kan ini saya tanya, kenapa kakak kok nggak mau ke kamar? Katanya ini lihat nenek-nenek bungkuk, dagunya panjang, rambutnya putih itu selalu berdiri di depan pintu kamar mandi. Itu tiap hari tuh nangis Kak, nggak pernah mau masuk kamar tuh, nggak pernah mau. Selalu ngajakin keluar. Nah, pernah juga, jadi sebelum kejadian itu tuh anak-anak saya tuh pernah cerita, Ibu, kakak mimpi ada raksasa, bilangnya gitu. Di mana? Di sini ada raksasa besar, mau makan rumah ini, bilangnya gitu. Nah, dari situ selama saya tinggal di situ tuh banyak banget kejadian yang janggal. Kayak tiba-tiba ada bayangan, ada suara bisikin telinga saya sebelah kanan. Saya bersih-bersih di kamar mandi juga. Telinga kanan saya ada yang niup, itu panas, benar-benar panas banget itu Kak. Terus yang ini aqua juga, aku beli, waktu itu kan beli aqua dingin, masih segel itu, masih belum dibuka, itu tiba-tiba ngelinding, maju mundur itu berkali-kali. Sering sakit-sakitan juga. Dan sering anak saya yang pertama itu sering lihat kayak apa ya, kalau bilangnya itu kayak barongan gitu loh Kak. Barongan yang kayak yang di lukisan-lukisan Bali gitu kan. Jadi gitu. Nah, sering saya udah berusaha ngadem-ngadem anak saya kan. Nggak ada apa-apa Kak, ada ibu di situ. Di depan pintu itu berdiri ngeliatin kakak, itu nenek-nenek. Itu nenek-nenek itu jahat, bilangnya gitu. Itu apa ya Kak kira-kira ya? Waktu itu berarti ngekos berapa lama Mbak? Ngekos saya di situ hampir 1 tahun. Hampir 1 Soalnya tahun? Kan kamarnya itu pas di pojokan persis Kak. Pojokan yang gelap. Total ada berapa kamar Mbak? Total yang atas itu ada sekitar 8 lah. 7-8 kamar itu yang akan itu 2 lantai. Yang bawah itu tempat tinggalnya yang punya kos. Yang atas ada sekitar 7-8 kamar lah waktu itu. Oke, dalam kurun waktu 1 tahun berarti gimana tuh sama anaknya? Pernah ini juga Kak, pernah minta tolong ke mertua kan, minta apa nih kayak doa-doa gitu. Itu sempat sembuh, sempat nggak ketakutan. Tapi mimpinya itu buruk terus Kak. Ya mimpi raksasa, terus mimpi dikejar-kejar kaki tanpa badan, cuman dari perut ke bawah gitu, kejar-kejar anak saya gitu. Sampai anaknya tuh nggak mau tinggal di situ, ngajaknya tuh pindah terus gitu. Kalau dari penghuni lain? Kalau penghuni lain kita kurang ini sih Kak. Soalnya kan itu kan kos-kosannya kan sepi. Jarang ada yang ini, banyak yang ketutup semua pintunya, jarang ada yang ngobrol bareng, itu jarang. Kebanyakan pintu ketutup. Nggak pernah dengar cerita-cerita aneh juga dari tetangga. Oke. Mas Febri dulu. Ya. Selamat malam Mbak. Maaf siapa malam, tadi namanya? Hesti. Ya, selamat malam Mbak Hesti. Oke, selamat malam Kak. Ini kalau yang saya tangkap ya Mbak ya, di
di kos itu, di rumah kos itu yang saya tangkap itu dari segi energi memang kurang kalau menurut saya kurang nyaman untuk ditempati gitu Mbak. Yang saya rasakan pun energi yang ada di situ, yang saya rasakan pun panas. Yang saya rasakan panas gitu Mbak. Itu cuma di kamar saya aja atau yang lain juga Kak? Sebenarnya ini sosok itu kayak mencakup seluruh rumah, seluruh kamar gitu ya Mbak ya. Tetapi si sosok ini itu titik untuk dia tinggal itu di pojokan itu Mbak, di kamar yang pojokan itu gitu. Kalau anaknya tadi bilang sering lihat sosok-sosok seperti itu saya benarkan gitu. Karena yang saya lihat juga sosok-sosoknya itu ada, maksudnya yang sempat dilihat sama anaknya Mbak Hesti itu juga yang saya lihat itu ada gitu Mbak. Dan tidak hanya sosok itu saja sebenarnya gitu. Soalnya ini tadi juga dibilang kayak lihat raksasa gitu, itu juga ada gitu Mbak. Itu memang ada di situ. Terus lihat yang sering kali yang dilihat itu kayak barong gitu ya, barong kayak yang di lukisan-lukisan itu, itu pun juga ada. Dan juga ada kayak topeng leak gitu. Tapi berarti memang itu bawaan tanah atau mungkin itu memang penunggu di situ Mas. Penunggu di situ ya. Tapi sebenarnya bisa berdampingan kan Mas Febri, bukan tipikal penghuni yang menampakkan diri, mengganggu. Gimana ya Mas ya? Kalau yang saya rasakan ya ini ya, saya rasakan sendiri pun di situ energinya panas Mas. Jadi sebenarnya ya kurang nyaman ya kalau buat hunian gitu, kurang nyaman. Okay. Sebenarnya kalau kita paksa untuk pindah pun kalau kita mampu, kalau kita mumpuni itu bisa. Maksudnya dipindah, carikan tempat yang layak lah buat mereka gitu, sebenarnya bisa. Oke, jadi bisa digendong ya dalam tanda. Ya bisa Mas, bisa. Ya pernah ini juga sih Kak, ngomong sama pemilik rumah kan soal kejadian-kejadian itu. Terus yang pemilik rumahnya langsung ngadain sembahyang. Kan kalau di Bali kan ada adat sembahyang buat rumah atau apa gitu. Nah setelah itu seminggu tuh udah agak adem, nggak ada kejadian-kejadian itu. Tapi di minggu berikutnya itu malah saya yang ngerasain kayak ada bayangan lewat tadi yang di cermin, terus ngerasa ada yang bisikin, ada yang ngikutin gitu Kak. Iya. Jadi sosok ini itu apa ya Mas ya? Ya bisa dibilang kayak bisa dibilang itu sangat mengganggu ya, karena kalau ada orang yang istilahnya nempati tempat itu pasti ada gangguan gitu loh Mas. Dan sebenarnya kurang nyaman buat hunian gitu Mas. Kalau teman-teman lain tetangga kos gitu sepengamatan Mbak itu kayak apakah cuma pernah 3 sih, bulan, Kak. 2 bulan atau gimana? Kalau yang di bawah itu yang kamar di lantai dasar yang pojok itu pernah bilang katanya itu kamar pernah dibuat mau adegan bunuh diri katanya. Tapi itu benar atau enggak saya kurang tahu sih. Cuman memang angker, kalau kamar yang saya tempati itu memang angker gitu.
Jadi dari dulu tuh nggak ada yang mau nempatin kamar yang saya pakai itu. Karena saya dapat harga murah, jadi akhirnya diambil sama suami saya, ditempatin, tapi malah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Itu yang saya lihat tadi ya, apa ya istilahnya itu titik apa ya, titik mereka mengumpul atau mereka menempati tempat itu ya, titiknya di situ itu, Mbak. Di kamar yang ditempati ini gitu. Yep. Titiknya sebenarnya di situ. Di tempatnya Mbak Hesti. Saya penasaran dengan kos-kosannya di daerah Legian yang sebelah mana, Mbak? Daerah Legian di Kute. Sebelum perempatan Fatma itu, Kak. Itu memang tempatnya tuh di gang sempit paling ujung. Gangnya tuh cuman bisa muat 1 motor. Sempit banget itu, Kak, gangnya. Oke. Kalau ini meluas ya Mas ya, meluas maksudnya bukan hanya di kos itu ya. Semakin saya mencari masuk ke dalam ceritanya Mbak Hesti ini, semakin kebuka Mas. Maksudnya tidak hanya di titik lokasi yang diceritakan saja, tetapi di sekitaran itu ternyata banyak sekali sosok-sosok seperti itu Mas. Apa Mas? Ya sama berarti. Kalau yang saya lihat itu yang dominan itu sosok raksasa gitu Mas. Ini Mas Taufik tahu kayak apa? Ogoh-ogoh Bali itu Mas ya. Okay. Ya perwujudannya mirip-mirip seperti itu. Dan ya besar-besar gitu Mas. Itu kan ada pura kan, Kak. Kalau mau ke arah kos itu kan ada pura di pojokan. Lah itu pernah kan saya sama anak-anak lewat di situ tuh ada kayak orang lompat-lompat gitu. Itu orang beneran atau memang dari alam lain? Di pura. Ya, itu kan kalau mau ke kos kan ada. Jadi kan itu kan gangnya kan kayak tikungan, belokan tajam gitu kan, Kak. Di sudut itu kan ada pura kecil tapi bukan besar. Pura kecil yang biasa buat sembahyang. Nah, itu kan di situ tuh anak saya yang pertama itu bilang, "Ibu, itu ada yang loncat-loncat siapa?" bilang gitu. Cuman kan saya takut juga, ya udah, yuk pulang aja gitu. Sosoknya nggak terlalu besar ya, Mbak. Maksudnya perawakannya kecil gitu ya. Kayak manusia biasa gitu Pak, cuman loncat-loncat. Itu kayak ini yang saya lihat ya Mbak ya, yang loncat-loncat ini kayak monyet ya kalau yang saya lihat. Tapi ini makhluk astral ya Mbak ya. Tapi perwujudannya itu kayak monyet gitu. Di dekat pura itu. Yang saya lihat itu Mbak. Ya memang makhluk astral, cuma perwujudannya itu monyet. Yep. Iya. Cukup kali ya Mbak Syabri. Mbak Hesti, terima kasih banyak ya untuk ceritanya malam hari ini. Ya, terima kasih Kak. Selamat malam. Selamat malam.